Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Zahara Irina dengan NPM C1C0190072. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yaitu salah satu materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas materi bab pertama yaitu kombinasi bisnis. Nah, sebuah perusahaan itu jika melakukan kombinasi bisnis pasti memiliki berbagai tujuan dan motivasi. Nah, motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis yaitu adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Nah, beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis yaitu yang pertama, menjadi entitas lebih besar, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang itu dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang kelima itu meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, keuntungan dari kombinasi bisnis yaitu diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada pengembangan bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu merupakan salah satu cara dalam perusahaan itu melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Nah, pengembangan bisnis ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Nah, terdapat aspek etika dalam kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Nah, terdapat beberapa jenis kombinasi bisnis. Yang pertama itu terkait strategi bisnis. Nah, terdapat ada 3, yaitu ada integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Nah, integrasi vertikal itu sendiri yaitu ada kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Sedangkan integrasi horizontal itu adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk berkaitan. Nah, yang terakhir itu ada konglomerasi, itu sendiri yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas lain. Nah, jenis yang kedua yaitu terkait bentuk entitas. Nah, di sini ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, merger itu sendiri yaitu ada kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi itu dibubarkan semua, serta aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Nah, sedangkan konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk suatu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ada akuisisi, yaitu kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi itu tetap berdiri, tetapi dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Nah, selanjutnya itu ada metode akuntansi. Nah, jenis kombinasi bisnis dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada 2 metode yang akan digunakan dalam kombinasi bisnis, yaitu pertama yaitu metode pooling of interest. Nah, itu atau yang biasa disebut penyatuan kepentingan. Ini adalah metode penyatuan kepentingan masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung dalam metode ini. Nah, dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Selanjutnya ada metode purchase, yaitu pembelian atau akuisisi. Nah, dalam metode akuisisi ini, dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Selanjutnya itu ada standar akuntansi bisnis kombinasi. Nah, standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini diatur dalam PSAK 22
revisi tahun 2010. Nah, kombinasi bisnis yang telah mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Pada PSAK nomor 22 penyesuaian 2014, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang lebih dikenal dengan metode akuisisi. Nah, terdapat dua standar, yaitu strukturisasi entitas pengendali dan aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya itu ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Nah, definisi dari kombinasi bisnis yaitu adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, PSAK nomor 22 itu mendefinisikan pengendalian sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Biasanya itu ada pengendalian. Menurut PSAK nomor 65, investor mengendalikan investi ketika yang pertama itu investor memiliki kekuasaan atas investi, yang kedua itu investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga yaitu investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Selanjutnya itu ada akuntansi kombinasi bisnis. Nah, pertama itu pengakuan dan pengukuran aset liabilitas. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill atau aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Soalnya itu ada biaya transaksi. Nah, pada biaya transaksi ini mencakup biaya makelar, advis, hukum akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum, dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek uang dan efek ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada sebelumnya di sini saya salah menuliskan judulnya, yaitu sebenarnya itu ada imbalan yang dialihkan. Nah, akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis. Seperti halnya pembelian suatu aset secara tunai, maka imbalan yang dialihkan atas pembelian tersebut adalah kas. Selanjutnya itu ada goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Untuk akuisisi aset dan liabilitas, goodwill diakui dalam laporan posisi keuangan pihak pengakuisisi. Sedangkan pada akuisisi saham, goodwill yang timbul pada akuisisi diakui lebih terdahulu dalam saldo investasi. Nah, rumus goodwill ini adalah imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ditambah juga kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Itu semua dikurangi dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Selanjutnya itu pencatatan transaksi kombinasi bisnis, yaitu pencatatan yang dilakukan dan dipengaruhi oleh fokus pembahasan adalah pencatatan pada pihak yang diakuisisi. Nah, transaksi kombinasi bisnis secara umum dapat dikategorikan transaksi berikut. Yang pertama yaitu entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Yang kedua yaitu entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Yang ketiga yaitu entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Dan yang keempat yaitu entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.